Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat database dengan menggunakan CMD melalui program SAM atau yang biasa kita sebut MySQL. Biasanya juga orang menyebut PHP Nah, itu dengan menggunakan CMD, yaitu dengan beberapa perintah-perintah yang akan dimasukkan nantinya. Nah, di sini saya akan memulainya. Untuk dari awal mulai membuka programnya. Nah, caranya membuka programnya lewat CMD juga. Jadi di sini cara membuka programnya, kontrolernya, yaitu dengan cara Windows R dengan mengaktifkan perintah membuka program Cron, lalu buka di sini, masukkan perintahnya CMD, lalu enter saja, baru nanti dia akan membuka CMD dengan sendirinya. Nah, di sini kebetulan saya menginstal SAM-nya di C, direktori C. Jadi di sini saya akan membukanya, change direktorinya di C-nya sini. Lalu kita akan, ini kan sudah masuk ke user dan Yuda Haryo nih. Nah, kita akan mundur untuk ke C-nya. Itu dengan cara CD, change directory. Nah, dia akan ke user, lalu change directory lagi, dia akan ke C. Nah, jika sudah ke C, lalu kita akan membuka SAM, folder SAM. Bisa dilihat, misalnya pengen lihat direktorinya dengan cara dir. Nah, kebetulan SAM saya ada di sini. Nah, kita akan membuka folder SAM ini dengan CMD ini. Nah, dengan cara cd change directory lalu SAM. Nah, di sini SAM, kita coba cek dirinya. Nah, di sini ada SAM control panel. SAM control panel ini untuk membuka program SAM-nya atau PHP-admin dengan membuka Apache-nya juga. Nah, kita coba masukin di situ SAM control gini aja, coba. Nah, dia akan membuka programnya. Lalu kita akan start dua ini saja, Apache dengan MySQL, karena kita membuat database dari MySQL. Oke, kita start. Harus start lagi. Sudah. Ini kita bisa close saja. Dia sudah di startup sini. Nah, lalu kita akan masuk ke MySQL-nya karena kita akan membuat database di MySQL-nya. Masuk ke MySQL, change directory lagi, MySQL. Nah, biasanya programnya berada di folder bin. Lalu kita masukkan cek directory lagi bin. Coba kita cek di bin dir. Nah, di sini MySQL. Di sini. Nah, lalu kita akan membuka program MySQL ini di CMD dengan cara MySQL. Lalu kita masukkan -u untuk user, lalu untuk root masuk ke administratornya. Jadi nanti dia akan meng-create database dengan mudah, karena jika tidak ada root dan user, dia akan sulit untuk membuat database. Kita coba enter saja. Nah, di sini dia sudah open ke MySQL-nya. Welcome to MySQL Monitor. Nah, di sini saya pertama-tama akan membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini database yang akan saya buat yaitu berhubungan dengan rental DVD film. Nah, di sini saya akan membuat database-nya terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan create database, lalu nama database-nya. Di sini saya akan memasukkan namanya rental film. Oke, masukkan. Pada akhir perintah kita masukkan titik koma.
untuk menandai bahwa perintah itu telah selesai eksekusi. Nah, di sini maksudnya query oke, berarti one row effective, berarti di sini perintahnya berhasil. Lalu cara melihat database-nya setelah terbuat yaitu dengan cara show bases ya, di sini pakai S karena untuk melihat semuanya. Lalu dengan diakhiri perintah titik koma. Enter. Nah, di sini sudah terbuat database rental film. Jadi sini sebenarnya banyak database yang sudah saya coba buat, yaitu Test dan Akamichi ini. Nah, di sini kemudian saya akan use database. Kita akan membuat table di database ini dengan caranya yaitu menggunakan perintah use lalu nama database-nya yaitu rental film. Oke, database changed. Berarti sudah masuk ke rental filmnya. Lalu kita akan membuat tabelnya dengan cara perintah create table. Lalu masukkan nama tabelnya. Saya akan membuat tabel film dulu terlebih dahulu. Lalu buka kurung. Bukan kurang dari, tapi buka kurung. Nah, lalu di sini saya akan membuat row tabel pertama, yaitu nomor film terlebih dahulu. Sebenarnya sih ini saya membuatnya database untuk film. Jadi kalau misalnya rekan-rekan pengen membuat database yang lain bisa, tapi harus membuat rancangan tabelnya terlebih dahulu jika pengen lebih mudahnya. Nah, sini saya sudah membuat rancangan tabelnya terlebih dahulu. Jadi nanti di situ database-nya lebih terstruktur. Oke, di sini saya membuat nama tabelnya dulu, lalu masukkan tipe datanya. Nah, tipe datanya ini saya kasih integer karena dia berupa nomor di sini. Biasanya kalau angka itu integer. Lalu di sini length-nya yaitu berapa karakter angka yang dapat dimasukkan. Sini saya tambah 10 angka saja. Lalu masukkan not null karena data tidak bersifat 0. Lalu di sini saya jadikan nomor film sebagai primary key. Nah, di sini saya akan membuat row selanjutnya dengan cara koma, lalu buat lagi. Misalnya saya di sini buatnya judul filmnya. Lalu masukkan varchar untuk tipe datanya karena judul bersifat huruf. Jadi varchar ini bisa berupa huruf dan bisa berupa angka. Nah, varchar di sini. Saya kepencet enter. Lalu varchar (30) untuk range-nya. Dia kalau sudah kepencet enter pasti dia seperti ini. Untuk melanjutkan sintak yang baru. Jadi untuk tanda mengakhirinya kita harus gunakan titik koma. Nah, ini tetap masih bisa ditulis yaitu tidak bersifat 0. Lalu masukkan lagi row tarif, tipe datanya integer 10, lalu not null, itu tidak bersifat 0, baru koma. Kemudian sini saya tambahkan row stock untuk stok filmnya, stok kaset yang ingin dirental. Lalu kita coba masukkan integer karena stop bersifat angka, saya tambahkan 3 saja, lalu not null. Kemudian kita kurung tutup lagi karena di sini sudah ada awalannya buka.
baru titik koma. Oke. Query oke. Sudah terbuat tabelnya. Nah, kita coba untuk mengecek apakah tabel itu sudah ada atau belum. Caranya yaitu kita buka saja, masukin perintahnya show table. Nah, di sini tabel film sudah terbuat. Nah, di sini saya ingin memasukkan semua tabelnya terlebih dahulu. Jadi saya akan memasukkan 7 tabel untuk menginput semua tabel di sini. Oke. Saya akan memasukkan tabelnya lagi. Create table lagi, lalu detail. Di sini saya buat tabel anggota. Nomor anggota, tipe datanya integer, lalu datanya bersifat not null, lalu di sini saya buat sebagai primary key-nya. Pastikan setiap tabel mempunyai satu primary key. Primary key itu untuk penanda dia adalah sebagai kata kuncinya. Jadi nanti dia akan membuka database tabelnya dengan mengetahui isi tabelnya dengan melihat primary key-nya. Seperti itu. Primary key lagi, ini saya ubahnya, saya buat nomor anggota sebagai primary key. Oke, di sini saya akan melanjutkan kembali setelah tadi saya membuat tabel dan hasilnya ada sedikit yang error karena dia memasukkan perintah yang kemungkinan salah sedikit saja, ada spasinya gitu, dia tidak bisa biasanya. Terus kadang-kadang ada titik yang salah atau penulisan perintah yang di sini yang not null ini yang salah. Itu jadi dia agak error biasanya. Langsung keluar sintak seperti ini, error. Nah, diusahakan untuk benar-benar teliti dalam penulisannya ini karena nanti dia akan menuliskan ulang lagi. Nah, di sini saya sudah membuat sekitar 6 dan saya akan melanjutkan yang terakhir. Nah, untuk tipe datanya misalnya kayak int ini, dia sebenarnya bisa macam-macam sih tipe data. Jadi ada kayak varchar, integer, terus kalau misalnya untuk membuat tanggal gitu bisa date juga bisa. Nah, ini saya akan membuat untuk tabel terakhir yaitu detail pinjam. Nah, di sini saya masukkan nomor pinjam. Nah, untuk ini saya sengaja menulis kata-katanya sama agar dalam penulisannya nanti dalam untuk relasinya foreign key-nya biar tidak salah. Jadi misalnya contohnya seperti ini, nama kembali atau tanggal kembali gitu. Nah, itu harus benar-benar teliti ya dalam penulisan huruf i-nya, soalnya nanti dia nggak bisa direlasikan. Terus
atau sama seperti fieldnya. Not null. Oh sorry, di sini tabel pinjam ya, berarti nomor pinjam. Jumlah. Oh. Lalu sini jumlah film. Kemudian integernya kita kasih 3. Lalu kita buat kodenya. Kode ini saya pakai untuk primary key-nya. Primary key. Oke, tutup kurung. Oke. Nah, di sini saya lanjutkan lagi. Saya sudah membuat seluruh database-nya. Jadi ini saya coba untuk show table. Maksud saya tabelnya. Jadi coba saya buka show table. Nah, di sini sudah ada tabelnya, yaitu anggota, detail kembali, detail pinjam, kemudian film, kembali, petugas, dan pinjam. Jadi ada 7 tabel. Nah, di sini kemudian saya akan mengisi value yang ada pada tabel ini. Misalnya nih, saya coba deskripsikan untuk tabel anggota. Isinya seperti apa? Nah, di sini kelihatan. Jadi dia tabel anggota berisikan nomor anggota, nama anggota, alamat, telepon, integer, varchar. Nah, di sini semua kelihatan semua. Jadi primary key-nya di nomor anggota. Nah, kemudian di sini saya akan coba cek lagi. Misalnya dash detail description, maksudnya dash itu kembali. Nah, di sini nomor film seperti pemeriksa, seperti tabel yang saya buat benar. Untuk pengecekan saja. Detail pinjam. Nomor pinjam. Nomor film. Oke, jumlah film dan kode film. Kemudian dash film. Jangan lupa untuk titik koma ya. Kemudian dash kembali untuk tabel kembali. Nah, saya akan membuka localhost pada Google Chrome. Lalu sini saya akan mengklik phpMyAdmin. Nah, di sini saya akan mengubah yang tadi itu, yang pada tabel kembali. Ini yaitu nama kembali ini diubah sebagai nomor kembali di rental film ini. Nah, kemudian pada bagian kembali di sini kita select kembalinya, lalu kita coba masuk ke struktur. Nah, di sini frozen key-nya kita ubah ke nomor kembali. Nah, baru kita save. Nah, di sini sudah berubah dia nomornya. Lalu di sini sudah semua. Lalu kita akan membuat, kalau kita misalnya masuk ke bagian designer. Nah, di sini tabel tidak terrelationship. Jadi foreign key-nya tidak tergabung ke antara satu tabel dengan lainnya, tidak terhubung. Nah, jadi kita akan menghubungkannya di CMD dengan melalui perintah
alter. Nah, alter ini bisa mengedit dan atau menambahkan. Jadi kita akan coba alter, kemudian add, tabelnya dulu, table. Misalnya di sini saya akan membuat add progen key-nya pada tabel kembali, detail kembali. Karena pada detail kembali di sini nomor kembali dengan nomor film ada di sini, nomor film dan nomor kembali. Mana di sini nomor kembali. Jadi kita akan menghubungkannya menariknya ke sini. Nah, kalau misalnya melalui PHPMyAdmin ini dengan cara create relationship. Jadi kalau misalnya caranya untuk CMD itu dengan cara detail kembali, ini table detail kembali, lalu add foreign key, lalu namanya, nama fieldnya kita masukkan detail kembali itu yaitu nomor kembali, references ke tabel kembali, lalu masukkan fieldnya kembali, lalu jika sudah maka bisa titik koma. Nah, di sini sudah bisa, artinya scriptnya. Lalu kita coba untuk di refresh lagi ke localhost-nya, apakah dia di rental film ini terbuat relationship. Kita lihat. Nah, di sini kita dapat melihat yang pada garis hijau ini di sini tabel kembali terrelasi dengan detail kembali, nomor kembalinya di sini. Nah, kemudian sebenarnya kita bisa mengisinya dengan dua progen key tadi, nomor film dan nomor film ini di detail kembali dan film ini. Nah, lalu saya akan merelationshipkan yang lainnya. Nah, kalau misalnya lewat database ini tadi sudah bisa juga yang sama dengan detail kembali tadi. Nah, kemudian saya coba untuk melakukannya di sini. Nah, caranya itu misalnya nih, saya pengen nomor anggota ini bisa masuk ke nomor anggota di retail pinjaman ini. Jadi kita akan melakukan relasi dari primary key di nomor anggota ke nomor anggota yang di sini. Create relation, oke. Indeksnya tidak ada, jadi kita harus memasukkan indeksnya terlebih dahulu. Cara memasukkan indeksnya itu misalnya tadi di file anggota di primary key-nya di sini nomor anggota, kita masukkan indeks, add tabelnya, oke. Baru kita masukkan lagi ke database kembali. Oh, salah, pinjam berarti. Di sini struktur. Nah, benar, di sini ada kode anggota, kita tambahkan indeksnya di sini, oke. Lalu di sini kita dapat memasukkan relationship-nya. Kembali dengan
anggota ini. Kita masukkan saja relationship-nya ke nomor anggota ini. Lalu bila ada virgin key create-nya, ini sudah diisi, lalu oke. Nah, dia akan masuk ke relasinya ini tadi, ke nomor anggota ini. Nah, lalu kita akan masukkannya ke kode petugas. Kode petugas kita akan masukkan ke sini juga, relasi juga. Harus dimasukkan indeksnya dulu. Saya masuk ke petugas di sini, saya masukkan indeks di sini. Lalu kita ke pinjam. Lalu di sini kode petugas kita masukkan indeks lagi. Kita buat relasi untuk kode petugas ke kode petugas yang di sini. Masukkan virgin key-nya. Yes. Nah, dia bisa terrelasi ini. Lalu kita relasikan lagi yang belum terrelasi, yaitu detail pinjaman ini, nomor pinjaman dan nomor film ini. Caranya sama seperti itu. Kita add lagi. Kalau udah baik, di sini semuanya sudah saya relasikan. Saya coba save positionnya biar tidak terubah. Kita kasih nama posisinya, namanya jadi. Oke. Nah, di sini semuanya udah terhubung. Jadi dari nomor film ke nomor pinjam ini, nomor film yang di sini, lalu nomor pinjam itu ke nomor pinjam yang di sini. Jadi dia akan mengakses datanya yang di sebelah sini, lalu di sebelah sini, lalu di sebelah sininya. Nanti sama dengan ini ya, dia akan mengakses ke nomor anggotanya di sini. Siapa anggota yang tadi yang sedang mengurusi ininya. Nah, lalu semuanya sudah terrelasikan, lalu tinggal kita bisa juga mengubah database-nya di sini. Cara memasukkan insert database-nya, misalnya saya ke anggota, lalu saya masuk ke bagian insert. Nah, di sini kita bisa masukkan nih. Kita bisa masukkan di sini nama anggotanya apa? Nama anggotanya, nomor anggota. Misalnya nomor anggota 1001. Namanya saya sendiri. Alamat, telepon. Ini sebagai contoh saja ya. Baru saya Oke, di sini sudah jadi. Kita coba melihat di sini apakah tabel anggota tadi bisa diisi. Caranya itu sudah terisi. Caranya itu kita masukkan select, lalu tanda bintang, from dari mana tadi anggota, nama tabelnya. Coba kita cek. Nah, di sini sudah terset nomor anggota 110, Widawati Saputra dalam persatuan dan 0, dan nomornya 888 ini. Nah, sampai di sini dulu untuk keterangan di sini. Bila masih kurang paham, saya mohon maaf. Soalnya saya juga masih belajar juga untuk web MySQL ini.
Jadi cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi